KPU Kota Batu telah menetapkan jumlah daftar pemilih sementara DPS Kota Batu, Siap TV, setelah selesainya pendaftaran oleh Pantarlih di tingkat desa serta ditetapkannya daftar pemilih sementara desa kelurahan di tingkat PPS selanjutnya PPK, KPUD Batu menggelar rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran, DPHP, dan penetapan daftar pemilih sementara DPS untuk Pilkada Serentak 2024. Rapat pleno yang diselenggarakan di Hotel Senyum Jatim Park 3, Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024 tersebut dipimpin langsung Komisioner KPUD Kota Batu diantaranya Ketua KPUD Heru Joko Purwanto, Sekretaris KPUD Rudi Gumilar serta Marlina, Tommy Rusi, Tenti Yuwana dan Ahmad Kolil A sebagai anggota. Hadir dalam rapat pleno Komisioner KPUD Batu, Bawaslu Kota Batu, PJ. Wali Kota Batu, Kapolres Batu, Dandim 0818, DPRD Batu dan Kejaksaan Negeri Batu. Sebagai peserta rapat pleno PPS dan PPK sekota Batu. Pilkada 2024 yang diawali dari teman-teman Pantarlih mencoklik kemarin 1 bulan penuh sudah dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat rekapitulasi di tingkatan BPS dan selanjutnya di tingkatan BPK. Maka pada siang hari ini KPU Kota Batu yang saya pahami adalah tingkatan masih merapikan data, khususnya data pemilih sampai dengan hari ini adalah 8 kota. Paralel dengan itu, Bapak Ibu sekalian, dari Polres juga sudah melakukan penyiapan sebenarnya, terutama mengenai nanti pola pengamanan dan sebagainya. Tentunya pola-pola yang dari tahun ke tahun saya lihat selalu sama. Jadi kalau tidak salah menggunakan pola 2, 5, 10. Dalam 5 TPS nanti ada 2 polisi, kemudian 10 5. Nah ini yang masih tergambar. Kemudian kami juga sudah diminta oleh satuan atas dari Mabes maupun dari Polda untuk melakukan Sispam kuota ini. Nah ada simulasi kemarin tactical game sudah kita mainkan. Namun lagi-lagi karena ini tahapnya kami masih awal, saya mencoba mapping ulang sebenarnya potensi kerawanan yang ada nanti seperti apa. Ya kita harapkan bukan penegakan hukum, namun alirannya adalah ultimum remedium. Jadi gabung sebagai upaya yang terakhir. Nah, namun nanti lebih jelasnya kayaknya memang harus lebih banyak diskusi lagi kepada dengan teman-teman komisioner, juga dengan Bawaslu dalam hal ini konteks buka umumnya. mengadakan di tingkatan kota atau Kabupaten Batu. Tentunya nanti kita juga akan sama secara berjenjang akan melaksanakan di tingkatan Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran BPHP dan penetapan daftar pemilih sementara DPS tingkat Kota Batu dinyatakan dibuka. Ya, kita sesuai dengan jadwal di dalam PKPU 7 dan juga keputusan KPU RI nomor 799. Setelah kita menjalani proses yang panjang, dimulai dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih oleh Pantarlih melalui coklit pada tanggal 24 Juni sampai 24 Juli lalu. Kemudian kita melaksanakan penyusunan DPHP atau daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, serta pada tanggal 31 sampai 8 kita melakukan penyusunan DPS-nya. Nah, di sini di dalam proses itu dari tanggal 1 sampai tanggal 3
kita melaksanakan rapat pleno terbuka di tingkatan PPS, kemudian 5-7 melakukan rekapitulasi, rapat pleno terbuka rekapitulasi di PHP tingkatan kecamatan. Dan hari ini di tanggal 9 sampai jadwalnya tanggal 9 sampai 11 Agustus kita melaksanakan pleno terbuka untuk rekapitulasi DPHP serta penetapan DPS daftar pemilih sementara KPU di tingkatan Kota Batu, di mana data DP4 sebelum kita melaksanakan pencoklitan ini ada daftar DPT kita sebesar 167.896. Setelah pada proses panjang pencoklitan pemutakhiran ini, kemudian juga dari proses baik itu data pemilih yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, kemudian juga atau pemilih ubah, kemudian juga pemilih baru, sehingga pada hari ini kita menetapkan jumlah DPS untuk pilkada Kota Batu sebesar 166.998 pemilih, di mana ini masih juga kita menunggu proses yang panjang. Selanjutnya kami menunggu tanggapan masyarakat, dan DPS ini akan diumumkan di tingkatan kelurahan desa. Di tingkatan kelurahan desa by name, kemudian tapi kami tidak memunculkan NIK-NKK-nya, alamatnya, tapi kami hanya mencantumkan usianya. Nah, di situ masyarakat boleh melihat seluruh DPS yang ada di wilayah masing-masing, memastikan apakah yang bersangkutan, saudara, teman, keluarga, tetangga, apakah sudah masuk atau belum di DPS tersebut. Di dalam masa tanggapan masyarakat tersebut, kita masih bisa nanti pada tahapan DPSHP, yaitu daftar hasil daftar pemilih sementara hasil perbaikan, sampai pada akhirnya tanggal 14 sampai 21 September kita akan menetapkan DPT untuk pilkada di tahun 2024. Itu ada kenaikan atau penurunan menurut masyarakat Datanya memang relatif menurun. Karena apa? Karena di dalam rekap PPK tersebut berdasarkan dari real hasil coklit yang dilaksanakan oleh Pak Sabri yang direkap di tingkatan TPS, dan PPK kami meminta untuk menggunakan hasil rekap di tingkatan TPS tersebut, kolektif atau mengakumulasi dari jumlah yang tertuang di dalam hasil DA rekapitulasi di tingkatan PPS. Nah, kenapa berbeda? Karena di tingkatan kota ini kita mengakumulasi, memverifikasi kembali data-data tersebut, data yang invalid, kemudian data pemilih yang invalid, kemudian data pemilih yang ganda. Ganda ini baik itu ganda antar kota di dalam provinsi maupun daftar yang ganda di luar provinsi, dan satu lagi ganda dengan loksus TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus itu tak berlaku hanya untuk di wilayah Jawa Timur saja. Nanti misalnya apakah loksus itu entah pesantren, apakah rumah tahanan. Nah, yang pemilih Kota Batu yang ada di sana yang di dalam tanggal 27 November tidak bisa pulang ke Kota Batu diperkirakan, maka kita TMS-kan di Kota Batu karena dia akan menjadi pemilih loksus yang ada di luar kota, sehingga kita memiliki selisih antara yang direkap oleh teman-teman PPK dengan rekapan tingkat kota sebesar 396 kalau tidak salah, berkurang selisihnya. Nah, ini juga kami memastikan bahwa di dalam SIDALI, Sistem Informasi Daftar Pemilih ini, untuk DPS dan juga di data yang SIDALI itu sudah sinkron, tidak ada selisih, sudah nol. Sudah clear? Ya. Apanya? Pengurangan apa? DPS. Kalau DPS-nya tidak berkurang, karena ini kan penetapan DPS-nya. Yang berkurang itu adalah proses dari daftar pemilih hasil pemutakhiran. Nah, hari ini kita menetapkan PS-nya berdasarkan hasil rekapitulasi dari DPHP tersebut. Bahwa penetapan hari ini DPS ini angkanya tidak bergerak lagi. Dia akan bergerak ketika ada masa tahapan di DPHP nanti, DPSHP.
daftar pemilih sementara hasil perbaikan ketika ada tanggapan dan masukan masyarakat yang akan kita umumkan besok. Terima Oke, kasih, Bu.